Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhaliza, NIM 24132. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Strategi Peningkatan Daya Tarik Toko Kue Solim dengan menggunakan korespondensi analisis. Di latar belakangnya sendiri, penelitian ini berangkat dari kebutuhan UMKM, khususnya toko kue Solim untuk meningkatkan daya tarik dan bersaing dengan toko kue lainnya. Nah, dalam industri kuliner, pemilihan lokasi strategis, variasi produk, harga pelayanan, hingga fasilitas toko sangat menentukan keberhasilan usaha. Oleh karena itu, penulis di sini mencoba melihat posisi toko Solim dibanding pesaing dengan menilai atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Alasan menggunakan analisis korespondensi karena yang pertama, metode ini mampu memetakan hubungan antar toko dengan atribut yang dinilai konsumen. Yang kedua, hasilnya bisa divisualisasikan dalam bentuk peta kuadran sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, cocok untuk data kategorik, misalnya respon konsumen yang hanya menjawab puas atau tidak puas. Untuk metode penelitian dan dimensinya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik yang bertujuan untuk melihat hubungan antara atribut toko kue dengan preferensi konsumen. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner sebanyak 30 responden yang merupakan pelanggan beberapa toko kue di kota Payakumbuh, yaitu Toko Solim, Toko Berjaya, Toko Dea, dan Toko Elna. Nah, instrumen penelitian berisi penilaian terhadap atribut toko dengan kategori sederhana, 0 sama dengan kurang memuaskan, 1 sama dengan memuaskan. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan korespondensi analisis dengan bantuan SPSS versi 27. Sehingga dapat diketahui peta posisi masing-masing toko dibandingkan pesaingnya. Di sini ada beberapa variabel. Nah, variabel yang digunakan itu ada atribut toko, ada variasi produk, pelayanan, katalog, lokasi strategis, kebersihan, keluasan toko, harga, diskon, parkir, dan pencahayaan. Untuk subjek penelitian di sini ada 4 toko kue, yaitu Toko Kue Solim, Berjaya, Dea, dan Elna yang dinilai oleh responden. Nah, hasil reduksi data menunjukkan analisis menghasilkan dua dimensi utama yang menjelaskan hubungan antara toko dan atribut. Nah, dimensi pertama itu lebih banyak memisahkan toko berdasarkan atribut layanan, kebersihan, pencahayaan, dan keluasan toko. Nah, untuk dimensi kedua, ini memisahkan toko berdasarkan atribut, harga, diskon, lokasi strategis, dan parkir. Nah, kombinasi kedua dimensi ini memvisualisasikan posisi setiap toko dalam 4 kuadran. Yang pertama, toko Solim unggul di atribut lokasi strategis, harga, diskon, dan parkir. Nah, untuk toko L, nah ini menonjol pada layanan dan keluasan toko. Untuk toko Berjaya dan toko Dea lebih dekat dengan atribut kebersihan, katalog, dan pencahayaan. Variasi produk belum menjadi kekuatan utama bagi semua toko. Selanjutnya, interpretasi data. Nah, untuk nilai summary,
di C-square sebesar 96,462 dengan signifikansi 0,000. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara jenis toko dengan atribut yang dinilai. Nah, dimensi pertama memiliki proporsi inertia sebesar 46,4% dan dimensi kedua sebesar 40,1%. Nah, sehingga keduanya mampu menjelaskan 86,4% variasi data secara keseluruhan. Hal ini berarti kedua dimensi utama ini sudah cukup mewakili informasi penting dalam memetakan perbedaan toko berdasarkan atribut, di mana dimensi pertama menjadi pembeda utama dan dimensi kedua memperkuat perbedaan tersebut. Di interpretasi overview row points. Nah, di sini dari sisi jenis toko, nah toko Solim ini memiliki skor tinggi pada dimensi 1, nah, sehingga menjadi toko yang paling dominan dan sangat berkontribusi dalam pembentukan dimensi ini, terutama terkait atribut diskon, parkir, dan lokasi strategis. Toko Berjaya menonjol pada dimensi 2, sehingga lebih dekat dengan atribut layanan dan kebersihan. Toko Elna justru memiliki skor negatif besar pada dimensi 2, artinya berlawanan dengan karakteristik toko Berjaya. Sementara itu, toko Dea cenderung netral karena kontribusinya rendah pada kedua dimensi. Di bagian kolom, nah di sisi atribut, dimensi 1 terutama dibentuk oleh variabel diskon, parkir, lokasi, strategis, katalog, dan cahaya. Artinya, atribut tersebut menjadi pembeda utama antar toko. Nah, sedangkan dimensi kedua ini lebih dipengaruhi oleh atribut layanan, kebersihan, dan keluasan toko. Dengan demikian, ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing toko memiliki kekuatan pada atribut tertentu. Toko Solim unggul di diskon dan lokasi, toko Berjaya di layanan dan kebersihan, sedangkan toko Elna dan Dea relatif kurang menonjol. Untuk sini pada grafik row point, toko Solim ini berada di sisi kanan sumbu dimensi 1. Di dimensi 1, nah sehingga lebih menonjol pada faktor-faktor yang terkait dengan dimensi tersebut. Toko Berjaya berada di bagian atas sumbu dimensi 2 yang menunjukkan berketerkaitan dengan atribut layanan dan kebersihan. Untuk toko Elna justru berada jauh di bawah dimensi 2 negatif, artinya berlawanan dengan karakteristik toko Berjaya. Sementara itu, toko Dea berada di dekat pusat grafik sehingga relatif netral dan tidak menonjol pada dimensi manapun, pada dimensi tertentu. Untuk interpretasi kolomnya, pada atribut toko ini di dimensi pertama terutama dipengaruhi oleh selanjutnya interpretasi data dari hasil row point, grafik row point. Nah, di sini toko Salim ini berada di sisi kanan sumbu dimensi 1, sehingga lebih menonjol pada faktor-faktor yang terkait dengan dimensi tersebut. Nah, toko Berjaya ini berada di bagian atas sumbu dimensi 2 yang menunjukkan keterkaitan dengan atribut layanan dan kebersihan. Toko Elna justru berada jauh di bawah, yang artinya berlawanan dengan karakteristik toko Berjaya. Sementara itu, untuk toko Dea ini berada di dekat pusat grafik, sehingga relatif netral dan tidak menonjol pada dimensi tertentu. Untuk di kolom poin, nah ini di dimensi 1 terutama dipengaruhi oleh atribut diskon, parkir, harga, dan lokasi strategis yang semuanya berada di sisi kanan dimensi 2, lebih dipengaruhi oleh atribut layanan, kebersihan, cahaya, dan keluasan toko.
sedangkan variasi produk dan katalog posisinya relatif dekat dengan pusat sehingga kontribusinya kecil dalam membedakan toko. Dan di sini ada hasil dari grafik tersebut. Dari peta korespondensi ini dapat dilihat bahwa setiap toko memiliki kedekatan dengan atribut tertentu. Toko Solim menonjol pada atribut harga, parkir, lokasi strategis, dan diskon. Toko Berjaya lebih terkait dengan atribut cahaya dan katalog, sedangkan toko Daya cenderung dekat dengan atribut kebersihan. Nah, untuk sementara itu, toko Ella berhubungan dengan atribut layanan dan keluasan toko. Dengan demikian, grafik ini tuh menunjukkan bahwa masing-masing toko memiliki keunggulan yang berbeda sesuai atribut yang melekat padanya. Review terhadap artikel. Untuk kelebihan artikel, topik relevan bagi UMKM yang ingin memahami strategi bersaing. Kedua, analisis korespondensi digunakan dengan jelas dan hasil divisualisasikan menggunakan peta kuadran sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, memberikan saran praktis untuk masing-masing toko. Tidak hanya sekedar hasil statistik, penelitian cukup terfokus dan langsung menyentuh masalah nyata persaingan toko kue lokal. Nah, untuk kekurangan artikel, jumlah responden hanya 30 orang, sehingga hasilnya mungkin belum mewakili populasi yang lebih luas. Penjelasan tentang metode kadang tercampur dengan istilah metode korespondensi seperti wawancara, yang bisa membingungkan pembaca. Analisis lebih menekankan deskripsi hasil, belum banyak pembahasan yang mendalam tentang atau kontribusi pada literatur akademik. Nah, saran penelitian selanjutnya masih umum, belum diarahkan pada model analisis yang lebih menguntungkan, misalnya analisis korespondensi berganda. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.